di Visinema Studios untuk menghadirkan konten yang baik untuk anak dan keluarga Indonesia, konten yang bisa punya relevansi, bukan hanya menghibur tapi memiliki makna untuk kita bisa sama-sama berefleksi terhadap apapun yang terjadi di dunia ini. Setidaknya sedikit demi sedikit kita bisa menyuarakan apa yang menjadi kegelisahan kita. Hadirnya kita sebagai orang tua, hadirnya kita sebagai anak, hadirnya kita sebagai kakak atau adik atau saudara kepada seseorang yang kita cinta gitu. Dan ini juga kali pertamanya kita bekerja sama dengan CJ Entertainment. That's why aku juga ingin mengucapkan terima kasih kepada partner produser kita dari CJ Entertainment buat believability-nya untuk kami dari Visinema Studios mengadaptasi cerita ini gitu. Kenapa ini kami adaptasi? Saya rasa ada nilai dan benang merah yang tidak akan pernah lekang oleh waktu, yaitu adalah cinta itu sendiri gitu. Dimanapun, dikapanpun kita bisa merasakan bahwa ketulusan hadirnya seorang atau sebuah cinta tidak harus dari yang sedarah. Karena di situ kita bisa melihat bahwa cinta tanpa syaratnya begitu mendalam. Dan ini yang sebenarnya kita ingin sampaikan kepada teman-teman, supaya kemudian nanti ketika setelah menonton film ini akan dibuka lagi ruang diskusi bersama orang-orang yang tersayang di rumah. Kira-kira seperti itu. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Kang Benny Setiawan, karena setiap dari cerita yang kita hadirkan tentunya banyak sekali terselip pengalaman pribadi dan kehidupan kita yang kemudian bisa divisualisasikan dengan luar biasa menarik. Buat saya film ini jadi personal dan juga emosional. Dalam prosesnya tuh kira-kira waktu itu sebuah film yang kemudian ditawarkan oleh eksekutif produser kami, ada Christian Emmanuel. Thank you for bring up this ideation. Dan proses itu kurang lebih sekitar 1,5 tahun deh dalam proses penulisan. Tapi ada satu masa di mana saya merasa bahwa film ini kemudian menjadi coping mechanism saya ketika saya juga baru mendapati sebuah proses hidup, harus kehilangan seorang ayah gitu. Dan film ini cukup mengobati, cukup membuat saya juga berefleksi kepada diri sendiri dan juga memaafkan diri sendiri, karena rasa-rasanya kita selalu kurang ya gitu menjadi anak untuk memberikan cinta kepada orang tua gitu. Tapi semoga apa yang tertuang di film ini bisa menjadi bagian dari proses kita sama-sama menjalani sebuah duka, karena duka itu proses seumur hidup. Tapi karena duka di situ maka kita hadir untuk belajar mencintai lebih baik lagi. Kira-kira seperti itu. Jadi kumaha atuh ngejelasinnya ya, kenapa kita tegar gitu. Jadi sebenarnya bener banget, terima kasih buat Teh Ocha sama Teh Meli yang udah dengan sangat sepenuh hati menciptakan lagu ini. Tadi pas ngobrol kita baru sadar bahwa ini adalah lagu dari 26 tahun yang lalu, which ini hampir 3 dekade lagunya. Tapi lagi-lagi kalau kita ngomong soal bahasa cinta, mau berapa dekade pun rasa-rasanya lagunya tetap evergreen. Lagunya rasa-rasa tetap kena di hati. Dan interpretasi daripada kata tegar itu bisa jadi banyak. Bukan cuman sama pasangan hati, tapi bisa juga dengan buah hati. Tapi bisa juga dengan orang tua atau seseorang yang kita nggak pernah tahu ya, kemudian akan menjadi jodoh kita, dan atau kemudian juga akan yang menjadi menyelamatkan kita. Dan dulu lagu ini betul-betul menemani aku waktu aku SMA gitu. Jadi begitu development cerita, nggak tahu kenapa Teh Ocha ini mah ya, lagu itu teh terngiang lagi. Jadi memang kayak something magical yang kemudian aku sampaikan ke Novia, aku sampaikan ke Kang Benny juga, ke IP kita juga ada Pak Heri gitu. Aku bilang bahwa lagu Tegar harus ada di film ini, dan dia bukan hanya sebagai lagu, tapi setiap bait lirik itu mengikat ceritanya. Bahkan teman-teman tadi merasakan sendiri, ini bukan cuma sekedar lagu soundtrack yang mengalir begitu saja,
tapi dia menali di dalam ceritanya. Dan betul bahwa cerita Panggil Aku Ayah itu sebenarnya juga sebuah refleksi diri untuk kita bisa tegar menjalani apapun yang kemudian harus kita hadapi bersama, karena tidak ada cara lain selain kita menghadapinya bersama-sama. Jadi aku mau ucapin makasih sama Teh Ocha bahwa lagu Tegar sudah membersamai kami selama dalam proses kami membuat film Panggil Aku Ayah, dan semoga juga diridhoi dan diikhlaskan menjadi lagu untuk kita semua. Menambahkan juga dari yang Teh Anggia sampaikan tadi, bahwa dari awal proses development naskahnya sendiri pun rasanya itu proses yang juga sangat emosional ya. Emosional dalam arti semua pihak yang terlibat dalam proses development naskah itu sendiri pun menuangkan segala perasaan dan pengalaman hidupnya di dalam cerita ini, sehingga segala hal yang muncul di dalam cerita film yang teman-teman lihat ini begitu dekat sekali sama kami. Dan nyawa dari film ini sendiri pun rasanya mewakili apa ya, emosi-emosi yang hadir yang begitu dekat, begitu personal, mengangkat hal yang mungkin juga pernah dialami oleh kita semua, dari tentang kehilangan, tentang bagaimana ketulusan cinta, bagaimana kita menemukan keluarga, membangun hubungan dengan orang terdekat kita, dan semua itu juga dihadirkan oleh para karakter di filmnya. Ada yang mungkin mengalami seperti Dedi, seperti Tatal, seperti Intan, seperti Rosa, bagaimana perjuangannya kita sebagai manusia untuk terus bertahan dan membangun hubungan kita dengan orang terdekat kita, dan bagaimana film ini juga menggambarkan bahwa arti keluarga sebenarnya itu nggak selalu tentang ikatan darah, tapi siapapun juga bisa menjadi bagian dari keluarga dan memori baik bagi kita sih. Kalau sebenarnya proses development cerita ini tuh berlangsung udah dari 1 tahun yang lalu ya sebenarnya. Terus habis itu kita kan ngelakuin riset untuk ceritanya juga, kita compare, dan banyak banget yang kita nilai, scene-scene juga di situ tuh yang ini nggak boleh hilang nih kalau misalnya kita adaptasi. Tapi di saat yang sama ketika kita melakukan proses lokalisasi juga nggak boleh mencederai gitu ya. Dan banyak banget seperti yang tadi di-mention sama Teteh sama Novi juga gitu ya, kalau nilai-nilai cinta yang tulus yang datang dari chosen family gitu, yang datang dari keluarga-keluarga yang tidak saudara, itu banyak yang hadir di ruang development dan menjadi kayak banter, dan proses development kita tuh jadi landasannya tuh di situ. Begitu sih. Jadi proses yang sangat menyenangkan dan juga akhirnya menjadi cerita yang utuh. Pertama, saya ingin mengatakan bahwa film ini sangat personal buat saya, karena ada banyak kesamaan juga dengan kisah hidup saya. Dan waktu saya mendapatkan dari Teh Anggia ya, telepon saya waktu itu menggarap, menawarkan proyek ini, dan saya menonton filmnya, saya langsung menerimanya. Tapi kemudian ada kendala sehingga kita tertunda, dan kalau jodoh mau nggak kemana, akhirnya balik lagi ke saya. Nah, dan dalam proses itu rezeki ya Kang. Ya. Nungguin Kang Dedi soalnya. Nungguin jadwal pada terakhir ya Kang. Ya, dan setelah itu saya mencoba untuk dengan Teh Anggia untuk mencari bentuk ya, maksudnya sesuai dengan karakter dari film Korea yang akan diadaptasi dalam bahasa Sunda di Sukabumi. Sehingga pemilihan pemain pun waktu itu saya betul-betul menginginkan yang betul-betul juga pasti berbahasa Sunda. Ada Kang Agus, Ringo, dan walaupun saya kecilnya di Skotlandia. Dan Boris ya kan. Kombong Indonesia belum lancar amat. Oke. Nanti kita Kalau itulah. Boleh tempoh ya Skotland bisa. Betul. Scotland. Ya, kehangatan yang ada dalam film itu tidak terlepas dari para pemain, karena mereka juga memainkannya dengan penuh, saya rasa penuh kesungguhan yang luar biasa. Terima kasih kepada para pemain saya yang luar biasa ini. Pacil, dialah penyemangatnya kita semua, karena waktu kita udah ngantuk dia masih tetap on.
lari ya saya. Mas, itu saya. Di film ini saya larinya banyak banget itu. Boris dari filmnya udah turun berapa kilo ya? 10 kilo ada. Kamu tuh pakai yang aneh-aneh no? Astaga, ini wartawan semua loh. Ini yang mereka tunggu-tunggu loh. Nah, bentar, Kalau nggak dipotong aja buat TikTok. kalau saatnya film kita belum selesai, ini 10 kilo kan berarti kayak beban hidup apa gimana tuh? Ya, tahu sendiri. Iya, menyenangkannya adalah ini kan kerja saya kedua ya, maksudnya menjadi sosok ayah yang kedua kepada Nawa Cinema, dan selalu senang dengan karena saya memang ayah beneran, saya tuh udah bapak-bapak pisan, bapak-bapak dan harus memerankan karakter ayah gitu ya, karakter ayah saya tuh selalu menikmati gitu, selalu menikmati dalam perjalanannya seperti itu. Belum lagi ketemu sama Boris, kita baru pertama kali ya. Betul. Ya, untuk bekerja. Untuk bekerja baru pertama, terus anjir ternyata orang ini Sunda pisan gitu. Jadi saya banyak belajar Sunda dari Boris, bahkan ya karena waktu di sekolah saya nggak ketemu. Oh, Cupoponggi? Itu Tuponggi. Oh, Cupoponggi. Oke, Cupoponggi. Kalau biasa dahar ku hemo. Oh, Ya, Bala-bala aja. Jadi ini tuh seperti apa ya? Dulu film pertama pakai dialek Sunda. Akhirnya lama nggak ketemu dialek Sunda itu. Dapat lagi di sini. Menyenangkan lah, menyenangkan banget gitu. Belum lagi yang paling akrab adalah cerita tentang utang piutang ini kan di kehidupan nyata juga banyak ya. Kalau di kita, aku juga ada, Kak. ada ya, sabar ya, gitu. Terus kayaknya ceritanya relate gitu dengan kehidupan sehari-hari dan apa kan? Iya, banyak cerita tentang debt collector yang kita lihat di sosial media segala macam. Bahwa mereka juga manusia yang mengerjakan tugasnya kan, gitu. Jadi kalau misalnya ini dari sisi yang lebih humanis, kayaknya menarik ya, gitu untuk diperankan. Dan untuk saya mendapatkan jajaran pemain yang banyak membantu saya, Boris yang sungguh-sungguh, Echa yang luar biasa, Tisa yang juga pacaran mulu. Tapi dia punya pacar. Terlalu rule of three, iya benar. Iya, tapi baik-baik kalau pacarnya baik kan. Acting. Itu satu kehidupan pribadi. Tita juga yang luar biasa, pemain-pemain saya kagumi, jadi timbul kesan kalau misalnya, aduh jangan sampai saya mengecewakan gitu. Saya melihat teman saya yang sungguh-sungguh ini, jadi takut mengecewakan. Jadi itu yang paling saya takut kalau udah ketemu sama jajaran yang luar biasa, bijak teu aing. Aduh, dipancing terus harus dikasih ya. Bagian sholat itu juga menarik. Oh. Ya maksudnya gini, saya Halo. Tadi kok biasa jadi imam ya di rumah Imam Darto. sebentar. Jadi anak saya tuh sekolah di sekolah Islam, beberapa surat hafalan tuh mereka tahu gitu ya, sedangkan saya terbatas. Maaf. Kulhu lagi kulhu. Gue ada geng, saya tahunya benar kulullah, kulaujubirobinas, kulaujubirfalak, ada gengnya ina atau ina, pendek-pendek. Nah tiba-tiba pada suatu hari ya anak saya menanyakan, disuruh menghafal sama gurunya surat apa gitu ya. Terus saya maksud, emang ada surat itu? Jadi ketika di adegannya tadi kan kayak selibet gitu ya, jadi apa yang membetulkan pacil tuh Doa makan jadi doa tidur. Iya, itu tuh sebagai ayah tuh getar sih gitu. Getar ketika anak saya dalam kehidupan nyata kayak Bapak sholat yuk, waduh getar gitu. Saya nggak sama sekali tidak bisa menolak itu gitu kalau anak saya yang berbicara. Dan ini ada pacil, jadi sosok yang sayang ke pacilnya juga pelan-pelan kan gitu. Bahwa sosok yang nggak pernah mikir ada sekitarnya bakal ada anak, terus sosok yang nggak pernah mikir kalau dirinya akan tersentuh gitu, nggak pernah tahu. Mungkin dia juga sebel karena ngeliat pacil pertama kali udah ribut mulu, terus berisik anak ini gitu, terus nakal. Tapi di satu sisi kan memang ternyata tanpa dia sadari bikin hidupnya Mang Deddy jauh lebih baik seperti di kehidupan saya nyata. Anak-anak saya membuat hidup saya jauh-jauh lebih baik gitu. Iya sih. Saya meyakini kemampuan skill saya paling tinggi, kehidupan pribadi mungkin acting saya masih banyak belajar ya, tapi skill saya paling luar biasa lah terjemput anak sekolah. Keren.
menakar waktu, mantap. buat mencari parkir dengan sangat luar biasa. Presisi banget. Sangat presisi. Jadi kalau tadi Pak Menteri bilang saya wajib nganter anak sekolah, aing teh udah di situ Pak. Berarti Rigo Keselamatan udah di sini nih gitu. Jago pisan. Saya jagoan. Istri saya kadang-kadang nganter masih agak telat tuh anaknya. Saya nggak pernah. Keren. Karena Sosok ayah idaman. ya karena istri saya pakai mandi dulu, naon, saya mau langsung, weh. Bijak sih ya dia jawabannya. Tanya apa? Tanya apa? Jangan digituin. Jadi nggak, kita jadi mikir harus jawabannya. Kita lihat pertanyaannya. So, oke. Apa? Dia mah dari bajunya juga udah kayak mau dagang MLM. Mohon maaf, ini saya dari BCA. Sponsor, ada terus, Iya betul nggak salah. Jangan dong saya bukan bahaya. Karir. Saya baca AI dulu ya. Oh, enggak dong. Baru dia baik. Gimana sih boleh? Perangnya Tatang gitu. Perangnya Tatang. Iya, di antara kehidupannya Mang Dedi dan Pacil. Si Tatang ini sebenarnya baik, tulus. Idenya banyak ya, idenya banyak. Idenya oke, lumayan banyak. Cuman jadi baik, tulus gitu. Cuman memang karena keterbatasan daya pikir, jadi sering kebaikan dan ketulusannya tidak pada tempatnya. Jadi menimbul, belenggu. Iya. Dia mau Ya itu ada dia lagi dengan kawan. Gitu. Jadi tapi Tatang ini sangat-sangat baik orangnya, tulus gitu si Tatang ini gitu dalam kehidupan mereka berdua, dan kita sering-sering sangat membantu mereka berdua inilah untuk membuat suasana makin riuh. Riuh ke arah yang negatif pernah, ke arah yang positif pernah. Tapi udah pernah nonton kan? Udah. Saya marah ya? Enggak, tuh lucu. Saya nggak ada marahnya. Nggak ada. Dipotong. Susah loh Kang, itu susah. Oh ada. Tidur di pada ya ampun. Oh marahnya lucu. Iya kan? Iya. Boris ini kan dikenal dengan komedi-komedinya. Mas ini kalau baca Google itu Google. Biar mana mikir jawaban setelah deh, orang lihat pertanyaannya. Sorry. Pertanyaan Anda ya. Di luar yang ada ditulis ya. Tadi udah ternyata catat copy paste nih. Gitu ya, memang di film ini kan kenal sama Kang Firly juga sudah dari lama gitu. Dia bilang, Kang ini Tang ada, bukan belum Tang sih waktu itu ya, masih Boris ya, masih Boris deh, film ini kamu ada jadi orang Sunda begini. Awalnya saya sangat tidak mau mengambil film ini karena berkaitan dengan anak kecil. Terus udah pas baca, dibacain nama Teh Anggia sama Novi, saya udah gak suka. Aduh, Masa sih? Iya, tidak mau, saya sedih. Pas ngomongin angka, Langsung Cirambay, siap usah mas. cocok. Itu lagi, itu disapu dengan itu, disapu akhirnya mengambillah film ini gitu. Pas jalan kan ya memang banyak sekelibat, jadi begini ya, tentang keluarga itu nggak mesti melulu yang konvensional, yang konvensional itu maksudnya yang karena darah, karena silsilah keluarga jadi keluarga, enggak. Ternyata ada keluarga dalam berbagai bentuk, keluarga-keluarga yang ditemukan di kehidupan pada saat kita menjalankannya gitu. Kamu dengan geng-geng kamu, Ovi kan ada yang kayak deket banget, jadi kayak keluarga gitu. Bahkan kayaknya lebih pede untuk cerita ke situ daripada ke keluarga besar ya. Ketika ketemu hari raya kayak, si tante mau pasti nanya, kenapa kemarin begini, kenapa begitu, kenapa begini. Kapan itu? Iya gitu, kadang-kadang ada yang seperti itulah. Iya. Kan memang anak kecil, jadi suaranya begitu. Miesalin. Oh, Michalin. Ngomongnya tuh Michalin. Nama kamu? Itu juga, Eca juga. Tadi hampir kepleset, hampir jadi merek ban. Bukan beda. Acting nangis. Acting nangis. Kenapa sayang? Karena susah. Terus tuh actingnya yang waktu itu Ibu Rosa ninggalin aku yang aku lari-lari. Itu yang paling susah menurut kamu? Iya. Aku buat imajinasi sendiri. Aku buat kucing sama guguk, terus lagi hujan-hujanan cari makan. Jadi kamu membayangkan sesuatu di imajinasi kamu, ada kucing sama ada guguk. Ya Allah, itu tuh, Mang Tatang nangis tuh. Jangan-jangan Mang Tatang sama kucingnya ini sebenarnya. Sama
Aku juga kalau adegan nangis aku mikirin Mang Tatang nyari makan hujan-hujan. Pantesan saya nyari makan karena mau ketemu diambil anjing sama kucing. Ya ampun. Ayo. Tapi keren. Kesekian penonton. Emang benar pacaran gue Apa Tisa? Kalau Tisa tuh bayangin apa ya? Bayangin apa ya? Bayangin gak bisa ketemu dia ya, Wak. Dia siapa sih? Udah teman sih. Kamu mancing. Dari awal mancing loh. Udah begitu kamu dari awal tuh udah set up, udah gitu ngetos. Ujung-ujungnya jauh, tiba-tiba jauh, sok. Gimana wartawan ini? Masa sih, Mang? Iya. Di sini sih tulisannya gitu ya. Kamu udah dikirim belum? Aku forward ya. Tapi menurut kamu sendiri, Intan tuh bisa kayak gitu karena kenapa sih? Pastinya karena pengalaman hidup yang sangat kelam itu yang membuat dia menjadi sosok kuat, yang membuat dia menjadi sosok yang lebih tegar seperti lagunya Teh Ocha dalam menghadapi situasi masalah yang ada gitu. Menjadi dokter yang menurutku mungkin tidak disangka-sangka ya gitu, Intan kecil nanti besarnya jadi apa gitu. Jadi aku ngerasa mungkin karena pengalaman hidup yang berat bisa membuat karakter orang jadi lebih kuat. Enggak sih, sebenarnya Mang Deddy sama Mang Tatang ngeselin sih. Gak sayang amat sama Intan. Tadi Allah, Astagfirullahaladzim. Jadi lawan sampai gede begini pembalasan kamu kepada kamu. Ini ada sequelnya di batu udah sih. Yang kedua nanti pada di batu. Nah, kita tuh love hate relationship kalau kata Gen Z. Jadi sayang iya, tapi berantem juga iya gitu. Tapi tadi aku kaget kamu jadi dokter, aku kira kamu ngambil teknik elektro, bantuin Itu aja sih. Saya udah nonton kan kemarin, terus pas nonton saya ngeliat Rosa tuh kayak, aduh ini perempuan kasihan banget gitu kayaknya hidupnya, udah mah ketemu sama suami yang meninggalkan utang gitu ya, terus dikejar-kejar, dia juga tidak punya kemampuan yang hakiki untuk mencari uang lebih banyak lagi gitu, ada anak juga. Jadi saya rasa Rosa ini adalah seorang perempuan yang tidak punya banyak pilihan gitu dalam hidupnya, dan kemudian ketika ada pilihan di depan mata yang mungkin bisa membuat dia lari mungkin dari kesulitan, dia ambil gitu sih kayaknya. Sayangnya mungkin keputusan itu untuk Rosa ya harus menitipkan anaknya ke Mang Deddy sama Mang Tatang gitu. Itu aja sih kayaknya. Iya betul. Oh mungkin ini juga saya rasa sepertinya banyak sekali Rosa-Rosa di sekitar kita gitu. Dan banyak sekali perempuan-perempuan yang seperti tadi Bapak Menteri juga bilang bahwa ada kepala keluarga perempuan, itu banyak sekali di sekitar kita. Jadi semoga saja film ini bisa membuka mata kita dan hati kita bahwa ya untuk bisa lebih memberikan kesempatan yang lebih banyak lagi juga mungkin untuk semua keluarga kita sih gitu. Oke. Iya, aku setiap dipanggil Rosa. Perasa ya, perasa. Tapi ada satu fun fact ya, nama aku kan Rosa. Manajerku itu namanya Intan. Panggilannya Intan itu adalah Bacil. Jadi kenapa? Ibu Ong, namanya Allah ya. Tulisnya berdasarkan itu karakternya. Oh ya? Kok bisa aneh banget kan tuh? Jadi pas di grup manajemen gitu dibilangin ini cerita tentang Rosa sama Intan. Hah? Maksudnya gimana? Katanya ini Bacil gitu. Terus kita agak sedikit bingung ya. Kok bisa gitu ternyata. Antara udah ini duluan riset gitu ya kan. Kita apakah riset atau kumaha? Untung aja liriknya nggak diganti jadi gosip manajemennya. Pertama kali dikasih tahu aja gitu lagu Tegar boleh nggak dipakai buat ini? Ceritanya apa? Kan aku nanya kan ceritanya. Jadi background tahunnya adalah sekitar tahun 99 gitu, dimana lagu Tegar waktu itu baru keluar. Sebetulnya jujur lagu Tegar itu juga adalah satu lagu buat aku pribadi, itu semacam kalau sekarang aku nggak sukses aku nggak usah jadi penyanyi gitu, karena beneran. Jadi aku tahun 96 itu mengeluarkan lagu Nada-Nada Cinta. Abis itu aku vakum
aku vakum 3 tahun karena aku nggak dapet lagu lagi gitu. Aku udah sama produserku yang lama itu Pak Adi, waktu itu disodor-sodorin sama produser-produser lain dan kebetulan selalu ditolak. Kemudian ketemulah sama produser aku yang namanya Pak Handi, sahabatnya Pak Adi gitu, karena Pak Adi pengen terus memproduseri aku, tapi waktu itu tuh timnya nggak ada lah gitu ya, kurang, jadi mencari partner lain. Ketemulah sama Pak Handi. Pak Handi inilah yang membawa lagu Tegar itu dari Teh Meli. Sebetulnya bukan untuk aku juga, tapi untuk artis lain dan penyanyi yang lain yang kebetulan dia merasa tidak cocok dengan lagunya. Ih, siapa sih? Ada namanya. Dia masih sedang menyesal. Ini mah ya. Berapa nomor cover? Gosip. Terus udah gitu, kebetulan aku saat itu denger lagunya kan suka banget. Ini juga buat Teh Meli di awal-awal karyanya Teh Meli sebagai pencipta lagu untuk orang lain, karena sebelumnya dia menciptakan buat sendiri. Terus dinyanyikanlah lagu itu oleh aku. Jadi judulnya kata Tegar itu benar-benar kayak perjuangan aku selama 3 tahun itu dibilangin lu mah nyanyinya one hit wonder gitu. Nada cinta itu kan kayak mungkin lo nggak bakal ini lagi gitu. Jadi aku pikir kalau waktu itu nggak sukses ya udahlah, memang mungkin karir aku bukan dinyanyi gitu. Saat itu aku mikirnya begitu. Adalah lagu Tegar ini gitu, dan lagu Tegar ini nggak menyangka sampai puluhan tahun kemudian menjadi sebuah penanda waktu di sebuah film yang luar biasa gitu. Dan hari ini aku juga nggak nyangka gitu ada di sini dengan lagu Tegar itu gitu. Jadi saya juga amat sangat tersanjung, amat sangat bersyukur gitu. Dan mudah-mudahan lagu Tegar ini juga selalu bisa memberikan pengingat buat kita untuk selalu tegar memang ya. Sama seperti filmnya dan sama dengan lagunya dan sama dengan pengalaman hidup aku di lagu Tegar itu gitu. Iya, waktu syuting waktu itu memang dikasih tahu karakter Rosa itu memang senang sekali Teteh cantik dibilangnya di situ. Maksudnya Teh Ocha, lagunya Tegar. Betul. Jadi ada dialognya tuh mau nonton konser Teteh cantik. Nunjuknya posternya Teh Ocha. Karena mamanya mengajarkan Rosa itu Teteh cantik. Teteh cantik. Iya. Makasih kan penulisan. Aku akan selalu diingat sebagai Teteh cantik. Cantik sampai sekarang. Jadi waktu itu memang ada adegannya nyanyi lagu Tegar. Sepertinya Rosa si karakter ini memang menyukai sekali lagu Teh Ocha karena sesuai dengan kehidupannya yang penuh dengan kesulitan itu gitu, sehingga akhirnya sering menyanyikan lagu itu bersama Pacil, dan akhirnya kemudian yang menjadi anthem kami lah, saya dan Pacil gitu, Rosa dan Pacil. Kemudian yang akhirnya lagu itu direkam ulang untuk original soundtrack itu saya kayak, ini serius, ini bawain lagunya Tegar Teh Ocha gitu. Lagunya kan susah ya Tis ya? Susah banget. Susah ya? Jujur susah sih. Jadi pada saat nyanyi itu aku ngebayang-bayangin, aduh suara Teh Ocha lagi nih ya. Terus tiba-tiba berubah jadi suara aku sama Tante Sita yang dimana juga penyanyi juga gitu. Jadi aku ngerasa ada pressure juga sih dalam membawakan lagu Tegar ini gitu. Tapi nggak nyangka ternyata hasilnya seru ya, kita berdua ya, enak ya. Benar. Makasih ya Teh Ocha udah mengizinkan. Terima kasih dong aku juga. Teh Sita. Teh Ocha kalau yang nge-cover kami berdua diizinin nggak? Kita juga pengen dong. Ada cinta aja. Iya. Kalau penyanyi dulu sumbang, kalau ini sumbang suaranya. Makanya kita kan diizinin untuk nge-cover lagu beliau karena nggak dapat izin gitu.